Kembali lagi di Tech Hero Channel 56. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan lanjut bahas soal tes wawasan kebangsaan dan materinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena di video sebelumnya kita sudah bahas 10 soal, maka di video kali ini kita akan lanjut ke soal nomor 11. Dan untuk yang baru bergabung di channel ini, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam soal. Soal nomor 11. Setiap negara mempunyai batas wilayahnya masing-masing. Indonesia sebagai negara yang dikelilingi laut memiliki batas wilayah laut teritorial. Mulai tanggal 21 Maret tahun 1980, batas wilayah laut Indonesia selebar A. 3 mil, B. 12 mil, C. 20 mil, D. 200 mil, atau E. 150 mil. Ya, jawabannya adalah D. Berdasarkan zona ekonomi eksklusif, batas wilayah laut teritorial Indonesia selebar 200 mil ditarik dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Z adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Pada batas ini, Indonesia berhak untuk mengekspor sumber daya alam yang ada di dalamnya. Soal selanjutnya. Setiap negara mempunyai kewenangan untuk menentukan seseorang mendapatkan kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan dengan ius soli, yaitu berdasarkan A. keturunan, B. tempat kelahiran, C. hubungan perkawinan, D. status hukum, atau E. pengabdian. Ya, jawabannya adalah B. Ius soli adalah asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Soal selanjutnya. Di Indonesia dikenal adanya sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah A. Batak, B. Rejang, C. Gayo, D. Bali, atau E. Minangkabau. Ya, jawabannya adalah E. Sistem kekerabatan matrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengikuti garis keturunan berasal dari pihak ibu. Di Indonesia, yang menganut sistem ini adalah suku Minangkabau di Sumatera Barat. Soal selanjutnya. Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa. Berikut ini adalah suku bangsa yang ada di Sulawesi Selatan kecuali A. Bugis, B. Makassar, C. Toraja, D. Buton, atau E. Mandar. Ya, jadi jawaban yang benar adalah D. Suku Buton. Hal ini dikarenakan suku Buton berasal dari Sulawesi Tenggara. Soal selanjutnya. Kekayaan budaya di Indonesia salah satunya adalah tarian daerah. Tarian daerah yang berasal dari Bali adalah A. Rudat, B. Legong, C. Cerana, D. Ngremo, atau E. Serimpi. Ya, jawabannya adalah B. Bali memiliki 3 macam tarian daerah, yaitu tari kecak, tari pendet, dan tari legong. Soal selanjutnya. Ngaben adalah salah satu bentuk upacara adat yang berasal dari daerah A. Nusa Tenggara Barat, B. Nusa Tenggara Timur, C. Jawa Timur, D. Bali, atau E. Sumbawa. Ya, jawabannya adalah D. Ngaben adalah salah satu prosesi upacara adat di Bali, di mana orang yang telah meninggal dibakar, kemudian abu jenazah dilarung ke sungai atau laut.
Soal selanjutnya. Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, Indonesia menganut asas A. Ius sanguinis, B. Ius soli, C. Bipatrid, D. Apatrid, atau E. Perkawinan. Ya, jawabannya adalah A. Indonesia menganut sistem ius sanguinis, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Soal selanjutnya. Masyarakat madani adalah masyarakat yang bebas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam penyampaian pendapat. Berikut ini yang bukan termasuk karakteristik masyarakat madani adalah A. Kekuasaan tersebar sehingga pengontrolan menjadi lebih mudah. B. Sifat mementingkan diri sendiri masih menonjol. C. Kepentingan individu dan negara ada penyalurnya. D. Program pembangunan yang berbasis kerakyatan. Atau E. Kreativitas masyarakat lebih tereksplor. Ya, jawabannya adalah B. Pada dasarnya, masyarakat madani adalah di mana masyarakat mendapatkan kebebasan untuk berbicara serta bertindak. Hal ini mendorong interaksi sosial yang lebih intens dengan orang lain, sehingga diharapkan sifat keindividuan dapat terkikis. Ya, soal selanjutnya. Macam demokrasi yang merupakan gabungan dari demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung adalah A. Demokrasi rakyat, B. Demokrasi konstitusional, C. Demokrasi perwakilan sistem referendum, D. Demokrasi formal, atau E. Demokrasi material. Ya, jawabannya adalah C. Pada demokrasi perwakilan sistem referendum, rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di lembaga perwakilan. Tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Soal selanjutnya. Pada prinsip demokrasi dikenal adanya pengakuan hak minoritas. Peranan negara untuk melindungi kaum minoritas adalah A. Negara melindungi hak semua warga negara tanpa membeda-bedakan. B. Adanya pembagian kekuasaan yaitu trias politika. C. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi di suatu negara. D. Adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat. Atau E. Pemerintah terbuka kepada rakyatnya mengenai jalannya pemerintahan. Ya, jawabannya adalah A. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman, pasti di dalamnya tercipta kelompok minoritas dan mayoritas. Peranan negara untuk melindungi kelompok minoritas yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di dalamnya berisi pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia tanpa adanya pembedaan. Soal selanjutnya, yang merupakan anugerah dari Tuhan dan harus dilindungi dan dihormati orang lain, negara dan hukum adalah A. Kewajiban dasar manusia, B. Pelanggaran HAM, C. Hak asasi manusia, D. Dokumen tentang HAM, atau E. Kebebasan. Jawabannya adalah C. Setiap orang memiliki hak asasi dan harus dihormati karena hak asasi adalah pemberian Tuhan. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada yang dibeda-bedakan. Soal selanjutnya. Pers mempunyai peranan penting dalam kehidupan di negara demokrasi, yaitu A. Pers mengawasi perilaku seluruh lapisan masyarakat, baik tingkat bawah, menengah, atas, agar yang dilakukan tidak menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. B. Pers bebas dari tindakan pelarangan penyiaran. C. Adanya pers mendorong masyarakat untuk mengeluarkan pendapatnya. D. Adanya pers membantu menyelesaikan masalah. Atau E. Pers
digunakan untuk media pendukung suatu golongan tertentu? Jawabannya adalah A. Pers berfungsi sebagai kontrol sosial, yaitu peranannya untuk mengawasi seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan dengan adanya kontrol sosial ini, segala bentuk penyimpangan dapat diminimalkan. Soal selanjutnya. Indonesia mempunyai berbagai macam kekayaan budaya nasional. Bentuk nyata pengaturan kebebasan untuk mengembangkan nilai kebudayaan adalah A. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. B. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. C. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. D. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 atau E. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah B. Negara Indonesia menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan menghormati kekayaan budaya nasional sebagaimana yang diatur pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Soal selanjutnya. Salah satu senjata tradisional yang bernama rencong berasal dari daerah A. Jawa Barat, B. Kalimantan Timur, C. Papua, D. Aceh atau E. Jawa Timur. Ya, jawabannya adalah D. Rencong adalah senjata tradisional dari Aceh. Soal selanjutnya. Sikap saling menghargai sangat diperlukan untuk negara Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman budaya. Salah satu sikap yang dapat memecah keutuhan bangsa adalah A. Kaufinisme, B. Toleransi, C. Primordialisme, D. Ekstremisme atau E. Xenocentrisme. Jawabannya adalah A. Kaufinisme adalah paham yang membanggakan ras atau bangsanya sendiri secara berlebihan sehingga menganggap yang lain tidak bagus. Kaufinisme bertentangan dengan Pancasila sila ketiga.